Shalom, selamat sore buat hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, keluarga besar saya yang ada di Manado, Lemo, Kecamatan Tombariri, baik yang keluarga saya yang ada di Jakarta, di Lampung, dimanapun berada. Begitu juga hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang beribadah di Otista Raya di tempat ini, teman sahabat kenalan saya dimanapun berada, baik hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gembala sidang, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Shalom, apa kabar? Shalom Elohim, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya pastikan semua dalam keadaan sehat kuat. Ada amin. Mari kita siapkan hati kita yang mau beribadah di siang hari ini. Mari kita belajar untuk menghormati dan menghargai hadirat Allah lewat kita beribadah di siang hari ini. Ada amin. Mari kita angkat pujian yang berkata, How great is our God, see with me how great is our God, all this see how great is our God, how great is our God, see with me how great is our God, all this see how great is our God. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat pujian ini ya. Kita menghadirkan Allah lewat kita beribadah di siang hari ini. Kita angkat pujian lebih sungguh-sungguh lagi. Sebagai tanda pujian kita kepada Allah, kita menyenangkan hati Allah lewat puji-pujian kita di sore hari ini ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita angkat pujian lagi. How great is our God, see with me how great is our God, all this see how great is our God, how great is our God, see with me how great is our God, all this see how great is our God. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami tinggikan namamu Tuhan. Kami muliakan namamu Tuhan. Kami sembah-sembahmu Tuhan. Kami masyurkan namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. How great is our God. See with me how great is our God. Oh, they see how great is our God. Oh, they see how great is our God. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berterima kasih Bapa. Di hari kemarin bahkan sampai saat ini Bapa kami boleh duduk di kaki-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh menikmati kebaikan, kemurahan, anugerah kasih karunia Allah Bapa dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Engkaulah pencipta bumi langit segala isinya. Engkau Allah yang berkuasa atas bumi langit dan segala isinya. Kami menghormati dan menghargai, kami tunduk dalam otoritas kuasa Allah Bapa di surga. Saat ini Bapa dan setiap hari mampukan kami, terlebih khusus kami di siang hari ini Bapa, kami rindu untuk kami beribadah Bapa. Terlebih dahulu kuduskan hati dan pikiran, tubuh, jiwa, roh, panca indera kami. Layakan kami Bapa untuk menyenangkan hati-Mu Bapa, lewat doa, pujian dan penyembahan firman Allah yang kami naikkan kepadamu Bapa di siang hari ini Bapa. Kami yakin dan percaya ada sukacita damai sejahtera kami di siang hari ini. Dari awal, pertengahan, dan berakhirnya ibadah, Bapa kami yakin percaya Engkau campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak dari segala roh jahat yang coba mengganggu jalannya ibadah di siang hari ini dengan satu nama yang berkuasa,
yang mengambil bagian lewat ibadah di siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini dengan satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan semua yang percaya kita katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus dimanapun berada, ya, semua pasti dalam keadaan sehat kuat ya. Saya yakin percaya semua tetap ada dalam hadirat Allah. Di saat kita beribadah, pastinya kita semua menghormati dan menghargai kehadiran Allah lewat kita beribadah di siang hari ini ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada, sekalipun berbeda gereja, ya, tata cara beribadah dari setiap denominasi gereja mungkin berbeda tata cara beribadah, tapi tujuan kita satu, yaitu menyembah kepada Allah Pencipta bumi langit segala isinya. Di dalam Yesus Kristus kita mendapat kekuatan yang baru. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita angkat pujian lebih lagi untuk kita menyenangkan hati Allah ya. Kita angkat pujian. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat perkasa. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat perkasa. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Tuhan. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat perkasa. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat dan gagah. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Tuhan. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Firman Allah katakan di 1 Korintus 2:9, apa yang tidak kita pikirkan tidak timbul lewat hati dan pendengaran kita, Allah menyediakan bagi kita yang mengasihi Allah. Saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan yang mengikuti siaran langsung di siang hari ini, pastinya semua mengasihi Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Karena Allah adalah pencipta bumi langit segala isinya. Jadi Allah mengasihi kita semua. Begitu juga kita harus mengasihi Allah, karena Dia yang sudah menciptakan kita begitu rupa. Ada yang ganteng, ada yang cantik ya, ada yang bersuka cita ataupun tidak bersuka cita. Mari saya mengajak untuk semua yang mengikuti ibadah di siang hari ini, kita harus bersuka cita. Amin. Karena kalau kita beribadah, kita datang kepada Allah kita harus tinggalkan kesedihan hati kita. Kita harus bersuka cita, karena firman Allah katakan, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Betul tidak? Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, siang hari ini kita ibadah singkat lewat FB. Saya yakin percaya Bapak Ibu serius untuk mendengarkan firman Allah. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita akan buka hati kita untuk menyambut kebenaran firman Allah di siang hari ini ya. Mari kita fokus untuk tetap kita beribadah. Kita angkat satu pujian yang berkata, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Bapa, kami rindu diberkati dengan kebenaran firman Allah. Bapa di surga, kami yakin dan percaya firman Allah yang hamba-Mu Elizabeth Lucia Maria Pangkei sampaikan itu berasal daripada Allah Bapa kita yang luar biasa, dengan segala hikmat, pewahyuan, pengertian yang berasal daripada Allah Bapa di surga, sehingga firman Allah saat saya sampaikan, mereka yang mendengarkan, mereka ada sukacita damai sejahtera dari awal bahkan terlebih sampai selesainya saya menyampaikan firman Allah, tetap ada sukacita damai sejahtera bagi kita semua. Ada amin siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita akan buka firman Allah ya. Ya, kita mempercepat ibadah singkat kita di siang hari ini ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya pastikan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan memiliki lapar haus akan kebenaran firman Allah, memiliki roh menyala-nyala dalam melayani Tuhan Yesus dan melayani pekerjaan Tuhan. Ada amin. Kita tetap setia taat kepada Allah kita ya, karena Allah sudah memberkati terlebih dahulu kepada kita semua. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepadanya. Ada amin. Dengan tujuan kita siang hari ini kita beribadah menyenangkan hati Allah Bapa kita di surga. Ada amin. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita buka di firman Allah di siang hari ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, yang hari ini kita akan buka firman Allah di mana Yesaya 50 ayat 4 ya. Yang punya HP silakan buka di aplikasi di mana ada Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita buka di iPad ya, di mana HP Android kita, di situ ada aplikasi Lembaga Alkitab Indonesia. Kita buka di firman Allah yaitu di Yesaya 50 ya, Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayat 11 ya. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Ada amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tetap semangat untuk kita baca Alkitab ya Bapak Ibu, supaya rohani kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ada amin. Karena manusia itu harus diisi dengan firman Allah. Tidak cukup dengan makanan lauk pauk, makanan jasmani, makanan lauk pauk ya, atau makanan ya hari-hari yang kita makan ya. Kalau pagi kita boleh sarapan, siang kita makan siang, sore kita cemilan, malam pun kita makan ya. Itu secara tubuh jasmani kita harus konsumsi supaya menjadi kuat otot kita, tubuh kita menjadi kuat. Tapi di dalam Tuhan, tanpa kita membaca Alkitab, tanpa kita mendengarkan firman Allah ya, tubuh kita ini bisa lemah. Karena yang bekerja dalam tubuh kita ini adalah roh Allah ya. Allah menegur kita, sehingga Allah menegur dengan firman-Nya untuk mengajar, mendidik, menasihati kita, bahkan memperbaiki kelakuan kita. Amin. Jadi tubuh ini harus memiliki rohani, yaitu firman Allah. Tubuh ini harus konsumsi firman Allah. Bukan kita makanan-makanan jasmani saja, tapi kita harus makanan rohani, yaitu roti kehidupan adalah firman Allah.
Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Firman Allah di sini di mana Yesaya 50 ayat 4 sampai 11. Sudah ketemu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Tetap semangat, harus ketemu dan baca bersama ya. Hitungan ketiga kita mulai. Perikopnya yaitu ketaatan hamba Allah. Ketaatan hamba Tuhan. Ya, sama dengan ketaatan hamba Allah. Kita mulai dengan ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, tetap semangat ya. Kita lanjut dengan ayat 5. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludai, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Ayat terus lagi ya, masih tetap ayat 7. Ya, ayat 7. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Ya. Kita lanjut lagi ayat 8. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat, siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama siapakah lawanku berperkara. Ya. Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku, siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Ayat 10. Siapa di antara yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Ayat 11 ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tetap semangat kita membaca Alkitab ya. Ayat 11. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu, kamu akan berbaring di tempat siksaan. Nah, puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus dimanapun berada, saya pastikan semua tetap ada di hadapan kamera di mana kita beribadah siaran langsung di FB kita di siang hari ini ya. Mungkin ada yang lagi jalan keluar kota, mungkin mengumpul dengan keluarga, mungkin yang lain juga sedang beraktivitas dalam pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan ya, baik itu di rumah ke rumah ya, pertemuan ibadah di luar ibadah hari Minggu. Saya tahu, percaya bahwa di setiap gereja-gereja juga mengadakan ibadah di luar hari Minggu, dan hari Minggu juga tetap beribadah ya. Kita tetap menghormati dan menghargai hadirat Allah dalam hidup kita, di mana Allah sudah memanggil kita, Allah sudah membentuk kita dari kandungan rahim ibu kita. Kita mulai belajar taat dengan panggilan Allah itu. Kita sudah dipanggil dan dipilih sejak sebelum dunia dijadikan. Oleh sebab itu mari kita tetap menghormati dan menghargai panggilan Allah yang mulia itu. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, di siang hari ini firman Allah berkata ketaatan hamba Allah. Ya, jadi temanya taat. Ya, nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan semua taat kepada Allah pencipta bumi langit segala isinya di dalam Yesus Kristus. Umat Kristen dimanapun berada, saya yakin dan percaya semuanya tetap taat di dalam Tuhan, di dalam panggilannya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, ya, manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, ya. Dari sekian manusia yang dipanggil dan dipilih oleh Allah sesuai dengan rencananya, marilah kita yang sudah
mendapat panggilan Allah yang mulia, mari kita kerjakan panggilan Allah yang mulia itu supaya kita yang menyenangkan hati Allah pencipta bumi langit segala isinya di dalam Yesus Kristus. Tetap kita percaya imani bahwa Yesus Kristus juru selamat bagi kita semua yang ada di kolong langit ini. Amin. Yesus Kristus sudah mati di kayu salib, darah dia tercurah di muka bumi ini, sudah menebus dosa kita semua manusia yang ada di kolong langit ini, baik yang percaya, tidak percaya, dan kurang percaya. Ya, mari saya mengajak untuk semua belajar untuk kita percaya kepada Allah kita yang hidup, Allah pencipta bumi langit segala isinya. Di dalam Yesus Kristus kita sudah ditebus, kita sudah diampuni dosa kita. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, firman Allah di sini ayat 4 kita baca ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu setiap pagi, yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, mulut kita ini dipakai Tuhan Yesus untuk menyampaikan kabar baik. Mulut kita ini dipakai oleh Allah di dalam Yesus Kristus untuk menyampaikan kabar baik, yaitu kabar sukacita damai sejahtera. Injil kebenaran firman Allah itu dikatakan di Alkitab harus kita beritakan. Ya, siap nggak siap kita sebagai seorang pelayan Tuhan? Kita harus siap hati kita, siap pikiran kita untuk kita menyampaikan isi hati Allah. Di mana isi hati Allah itu? Yaitu di firman Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih, sudah dibentuk dari kandungan ibu kita sebelum dunia dijadikan. Ya, seperti saya katakan tadi Yeremia, seperti saya katakan kemarin-kemarin, bagaimana Yeremia di Yeremia 1 ayat 4 di situ ya berkata bahwa Yeremia dibentuk dari kandungan ibunya, ya, dan dia dirancangkan oleh Allah untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita umat pilihan Allah. Bagian kita mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh takut dan gentar. Kalau Allah sudah memanggil kita untuk memakai kita, menyampaikan kabar baik, memberitakan Injil, baik itu di gereja, di luar ibadah hari Minggu, ibadah kolom, ibadah wilayah, ataupun ibadah sektor, baik pun ibadah persekutuan ministry. Mari kita belajar untuk melatih diri kita untuk kita beribadah, karena firman Allah katakan latihan badani terbatas gunanya. Ibadah itu mengandung janji hari ini dan yang akan datang, itu kata firman. Jadi kita harus melatih tubuh kita untuk beribadah, ya. Apalagi dalam hal ini ya, kita sedang menghadapi suatu penyakit, di mana penyakit COVID-19, Omikron, ya. Allah memberi kita waktu yang banyak untuk kita duduk di kaki Allah kita, mencari Allah kita. Bukan kita pasif, bukan kita hanya sibuk dalam satu hari, setiap hari kita hanya sibuk untuk bekerja, dan bekerja. Bekerja itu boleh ada, tapi kita ingat, kita harus memprioritaskan Allah sebelum kita beribadah. Amin. Kita harus tahu membagi waktu supaya kita bisa beribadah, ya, dan kita bekerja. Kita harus disiplin waktu untuk kita beribadah, berdoa, dan kita bekerja. Ora et labora itu kata firman, ya. Kadang-kala orang membalikkan, ya, bekerja, berdoa, ya. Tapi firman Allah katakan ora et labora, yaitu berdoa dan bekerjalah, ya. Jadi setiap kita harus mengutamakan Allah terlebih dahulu, memprioritaskan Allah terlebih dahulu, baru kita bekerja. Bagaimana cara untuk kita memprioritaskan Allah terlebih dahulu sebelum kita bekerja? Bangun pagi sebelum kita turun dari tempat tidur, mari kita berdoa.
Tanda kita bersyukur kepada Allah pencipta bumi langit segala isinya. Karena Allah sudah memberikan nafas sehat kuat, sudah memelihara, memberikan berkat rohani, berkat jasmani yang kita nikmati setiap hari. Kita harus tahu diri mengucap syukur kepada Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta itu? Yaitu Allah kita, pencipta bumi langit segala isinya, Allah yang esa. Amin. Jadi kita harus bersyukur kepadanya. Jangan turun dari tempat tidur langsung cari sarapan, makan, ya. Sebelum kita turun dari tempat tidur, bangun pagi hari, harus kita berdoa. Naikkan doa, ucapan syukur kita kepada Allah kita. Naikkan puji-pujian kita kepada Allah kita. Puji-pujian apa itu? Lagu puji-pujian, ya. Yaitu berikanlah puji-pujian, firman Allah katakan di Mazmur, ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, bersorak-soraklah bagi Allah kita yang hidup, ya. Jadi bangun pagi sebelum kita turun dari tempat tidur, kita harus berdoa kepada Sang Pencipta di dalam Yesus Kristus. Kita harus bersyukur atas semua kebaikan yang Allah berikan, di mana hari kemarin bahkan sampai saat ini kita boleh ada, kita bernafas, kita sehat, kita kuat. Kita harus tahu bersyukur, berterima kasih kepada Sang Pencipta Allah kita yang esa. Ada amin? Ya. Baru kita menaikkan puji-pujian. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Atau penyembahan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All this is how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All this is how great is our God. Kita menyembah kepada Allah pencipta bumi langit segala isinya di dalam Yesus Kristus. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Allah kita. Kita bermazmur bagi Allah kita. Ya. Yang sudah berbahasa roh silakan gunakan bahasa roh itu. Yang belum mendapat karunia bahasa roh, tetap kita bermazmur dengan kata-kata kita. Ya. Kita puji, kita senangkan Allah kita. Kita puji Allah kita. Kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik bagi kami. Kau luar biasa bagi kami. Terima kasih kebaikan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Nah, kita bermazmur bagi Allah kita yang hidup. Ada amin? Kita harus senangkan hati Allah kita. Sehingga Allah akan memberi apa yang menjadi keinginan kerinduan hati kita. Ada amin? Baru kita naikkan doa permohonan kita kepada Allah. Ya. Ya. Sebelum kita naikkan doa permohonan kita kepada Allah, kita minta firman Allah. Firman Allah itu kita buka di Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia. Di situ tercatat ada Kejadian sampai Wahyu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita minta hikmat, pengertian, pewahyuan dari Allah, sehingga Allah akan memberikan firman itu kepada kita. Kalau kita tidak mengerti, kita minta supaya Allah akan memberikan kita roh hikmat, pewahyuan, pengenalan, pengertian akan firman Allah. Amin. Kalau saya dulu belum tahu buka Alkitab ya, saya belajar ikut Tuhan Yesus pertama kali itu tahun 1999 semenjak saya di Manado. Ya, saya dulu kalau mau baca Alkitab saya tidak tahu mau buka dari mana, dari Kejadian kah apa dari Wahyu terlebih dahulu. Tapi saya minta kepada Allah kita dalam doa. Saya katakan, Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, aku minta biarlah kuasa-Mu bekerja luar biasa. Berikanlah hikmat, pewahyuan, pengenalan, pengertian akan firman Allah bagi saya. Urapi saya, supaya di saat saya membaca Alkitab dan di saat saya menyampaikan firman Allah itu, saya yakin percaya saya boleh diberikan roh pengertian. Dan saya minta supaya mereka yang mendengarkan, mereka juga mengerti dan ada sukacita damai sejahtera. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita tidak mengerti firman Allah, kita tinggal minta aja kepada
Allah pencipta bumi langit segala isinya, dia adalah sumber kehidupan bagi kita. Dia adalah sumber jawaban bagi kita, sehingga kita diberikan hikmat pewahyuan, pengenalan, pengertian akan firman Allah. Dan di saat kita menyampaikan firman Allah, itu berasal dari Allah sendiri. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk berkata-kata, untuk menyampaikan kabar baik itu. Ada amin? Ya, saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan pasti dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Ada amin? Pastinya di saat kita menyampaikan firman Allah, kita ada sukacita, damai sejahtera. Ada amin? Pastinya di saat kita beribadah, kita berdoa, pasti ada sukacita, damai sejahtera, ada ketenangan daripada Allah Bapa kita di sorga. Ada amin? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Firman Allah katakan kita harus taat. Berarti kita harus tunduk kepada otoritas Allah Bapa kita yang menciptakan kita. Ya begitu rupa, ya serupa segambar dengan Allah kita. Ada amin? Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita menyampaikan firman Allah, kita memberikan semangat kekuatan baru kepada orang yang mendengarkannya, supaya mereka meresponi akan kebenaran firman Allah di saat kita hamba-hambanya menyampaikan firman Allah. Ada amin? Kita harus fokus, kita hormati di saat kita beribadah. Jadi di saat kita beribadah, pikiran kita harus fokus, hati kita harus fokus. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jangan pikiran kita, badan kita lagi di depan kamera, ya, tapi pikiran kita melayang ke sana sini. Hati kita memiliki hati yang jahat kepada orang lain. Ya, Allah tidak menginginkan kita berbuat seperti itu. Tapi Allah menginginkan kita, pikiran kita harus positif. Hati kita harus positif. Di saat kita beribadah, kita hormati, menghargai kehadiran Allah lewat kita beribadah. Sehingga kita boleh mendapatkan janji ibadah. Makanan, minuman diberkati dan sakit penyakit dilalukan. Belalang, pelahap, pengeri, pelompat, pencuri berkat firman Allah itu Allah akan singkirkan dari kehidupan kita. Ada amin? Kita akan diberikan garansi, yaitu kesehatan, kekuatan. Allah melindungi kita. Ya, Mazmur 91 katakan aman dalam pelindungan Allah. Bila mana kita berpegang kepada firman-Nya, kita turut perintahnya. Amin. Ya. Ayat selanjutnya firman Allah katakan di sini, ayat 5 ya. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ya. Tuhan membuka telinga kita, ya. Firman Allah ayat 5. Tuhan Allah telah membuka telinga kita. Jadi Tuhan Allah membuka telinga kita. Bila mana kita fokus serius di saat kita beribadah, di saat kita serius kita berdoa, Allah akan mengurapi telinga kita. Allah akan memberikan kepekaan, ketajaman untuk mendengarkan firman Allah. Kita menjadi dengar-dengaran kepada perintahnya. Ada amin? Ya, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Tuhan Allah Tuhan Allah membuka telinga kita sehingga kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Allah, di mana kebenaran firman Allah disampaikan. Kita akan mendengarnya, kita akan menerimanya dengan sukacita, damai sejahtera. Kita akan mengerti bila mana Allah memberikan roh pengertian kepada kita. Kita akan mengerti bila mana Allah membuat kita mengerti. Ada amin? Ya, jadi telinga kita diberikan kepekaan, ketajaman untuk mendengarkan firman Allah. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya akan percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan mengikuti siaran langsung di siang hari ini. Allah akan memberikan kepekaan, ketajaman untuk mendengarkan firman Allah. Jadi kita harus dengar-dengaran kepada perintahnya. Ada amin? Seperti seorang bapak, ibu, ya, mengajar kepada anak-anaknya supaya dengar-dengaran, ya, pastinya anak-anak akan mendengarkan bila mana orang tua menasehati dengan baik. Ada amin? Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ayat selanjutnya di sini, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludai.
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini firman Allah berkata ya, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Pernahkah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pelayan Tuhan, pernahkah mengalami teguran ya dari Allah lewat orang lain? Mungkin pernah memukul ya. Pernahkah? Apakah dengan pukulan secara langsung dengan tangankah, atau pernah memukul dengan kata-kata fitnah, caci maki? Pernahkah mengalami itu? Ya, kalau Tuhan Yesus sudah mengalaminya di kayu salib, ya. Begitu juga kita, penderitaan kita mengikuti Tuhan Yesus tidak seberapa dengan apa yang Tuhan Yesus alami di kayu salib. Kita mengikuti Tuhan Yesus, kita pikul salib. Salib yaitu pergumulan yang kita hadapi. Kita harus terima dengan sukacita, damai sejahtera. Ya, beban masalah persoalan yang kita hadapi itu adalah salib buat kita. Harus kita pikul, kita terima dengan sukacita, damai sejahtera. Di saat Tuhan Yesus memikul salib, dia dipukul, dicambuk. Ya, Tuhan Yesus mengeluh nggak kepada Allah? Tuhan Yesus, dia bersungut-sungut nggak di saat dia memikul salib? Sekalipun salibnya begitu berat, ya, dicambuk, diludahin Tuhan Yesus, ya, dia berontak nggak Tuhan Yesus? Tidak, dia tidak berontak sekalipun, ya. Dia manusia biasa yang sedang dipakai oleh Allah. Umur 30 tahun Allah memakai Tuhan Yesus. Allah memakai Yesus Kristus sejak umur 30 tahun. Ya. Dia mengalami penderitaan. Itu karena Allah mengizinkan, ya, supaya manusia di muka bumi ini semua diselamatkan. Yesus Kristus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua, ya, yang ada di kolong langit ini. Entah mereka yang percaya, tidak percaya, dan kurang percaya. Di umat Kristiani dimanapun berada, tentu ada juga yang kurang percaya, ya. Ada juga yang tidak percaya, ada yang percaya, ya. Tapi Allah mengingatkan kepada kita supaya kita belajar percaya dengan sungguh-sungguh dan bertindak. Bukan sekedar kita percaya saja, tapi kita harus bertindak. Firman Allah katakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan hakikatnya sia-sia. Kita memiliki iman kepada Allah kita dalam Yesus Kristus. Tanpa kita bertindak, tidak ada terjadi rekonsiliasi, tidak ada terjadi perubahan, tidak terjadi pemulihan, tidak terjadi terobosan kalau kita tidak bertindak. Artinya kita harus berubah dari kebiasaan buruk kita. Kita masuk di dalam terang ajaib di dalam Allah kita dalam Yesus Kristus. Kita keluar dari kegelapan. Kita belajar tunduk, taat kepada otoritas Allah kita. Di mana ada perintahnya itu firman Allah, ya. Kita harus ikutin apa katanya Allah kita. Karena Allah membentuk, memperbaiki, menasehati, mengajar, mendidik, dan memperbaiki kelakuan kita. Allah memberikan Roh Kudus kepada kita, kita responi, sehingga kita boleh menjadi rekan sekerja dengan Allah kita, karena ada Roh Kudus yang membantu kita. Tapi kalau kita berdiam pasif, tidak terjadi rekonsiliasi. Betul tidak? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus dimanapun berada, ya. Ketika kita mengalami suatu masalah persoalan hidup, itu adalah satu pembelajaran yang Allah berikan selama kita hidup di dunia ini. Kita melatih otot rohani kita supaya kita semakin hari semakin baik, benar, dan berkenan di hati Allah kita. Amin. Nantinya setelah Allah menjemput kita, ya, Dia mengangkat kita, roh kita diangkat, ya, kita akan berjumpa dengan Allah kita di surga. Dia adalah pencipta bumi langit segala isinya, ya. Dia akan memberikan surga yang kekal bagi kita yang beriman dan percaya kepadanya. Ada amin. Murid-muridnya Tuhan Yesus juga ada 12. Ada 11, ya. Yang satunya dia itu adalah Yudas, itu mengkhianati Tuhan Yesus.
Dengan berapa perak, keping perak yang dia jual Tuhan Yesus? Berapa keping perak? Ya, 20 keping perak. Dia menjual Tuhan Yesus karena dia kepingin menjadi kaya raya. Pernahkah kita melakukan itu, menyangkal Tuhan Yesus supaya menjadi kaya? Pernahkah? Introspeksi diri ya. Kita tidak boleh saling menghakimi. Nah, pernahkah kita menyakiti hati Tuhan Yesus? Pernahkah? Di mana? Bagaimana caranya kita menyakiti Tuhan Yesus? Dengan perlakuan buruk setiap hari yang kita lakukan, itulah kita menyakiti hati Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus kita sakiti lagi. Padahal Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk kita. Tapi oleh karena ulah perbuatan dosa yang kita lakukan, kita melakukan dosa lagi. Sehingga hubungan kita dengan Allah terputus oleh karena dosa perbuatan yang sengaja tidak sengaja kita lakukan. Betul tidak? Ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Firman Allah di sini selanjutnya ayat 7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Ya, kalau kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup dengan sungguh-sungguh, dengan taat, ya, dengan komitmen kita, dan kita melayani pekerjaan Tuhan, dan kita punya komitmen untuk menjadi pengikut Yesus Kristus, ya, kita tidak akan mendapat malu dan kita tidak dipermalukan oleh Allah. Amin, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya. Allah memberikan kita semangat yang baru setiap hari dengan firman Allah, supaya otot rohani kita ini semakin hari semakin kuat, ya. Saya katakan kemarin ya, kalau kita otot jasmani kita ini supaya kuat, tentunya pergi ke di mana? Ke fitness. Itu secara jasmani. Kita pergi ke fitness atau pergi ke sanggar senam aerobik, zumba, atau ke tempat gimnastik. Di sana kita melatih otot jasmani kita supaya flexibility, endurance kita benar-benar terjaga, terpelihara. Bagaimana dengan kebutuhan rohani kita dengan Allah? Kita harus jaga juga. Dengan cara bagaimana? Kita rajin baca Alkitab, kita rajin melayani pekerjaan Tuhan yang sudah mendapat karunia panggilan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan kita. Sekalipun Tuhan tidak melihat, ya, sekarang ini dengan kasat mata jasmani kita, tapi Allah melihat, bukan tidak. Allah maha hadir dimanapun kita berada. Jadi Allah tahu apa yang kita buat, baik buruknya Allah pun tahu. Orang jahat dan orang baik itu pun Allah tahu. Dan Allah akan menegur bila mana satu saatnya kita tidak mau mendengarkan dan tidak melakukan perintah Allah, kita akan mendapat cemeti atau cambuk. Nah, itulah teguran Allah, karena Allah mengasihi kita, bukan Allah tidak mengasihi. Justru karena Allah mengasihi sehingga Allah menegur dengan caranya Allah sendiri. Ya. Dengan cemeti cambuk yang Allah berikan supaya menyadarkan akan dosa kita. Seperti saya katakan kemarin, yaitu di Mazmur 107 ayat 17 sampai 21. Mereka yang sakit itu karena ulah perbuatan dosa mereka. Jadi kita jangan keras hati, jangan bebal, jangan kepala batu, jangan tegar tengkuk. Ya, kita belajar tunduk kepada otoritas Allah. Ya, karena Allah sudah menciptakan kita di dunia ini dengan serupa segambar dengan Allah. Kita adalah umat pilihan Allah. Kita sudah dipanggil dan dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita sudah dirancang lewat kandungan ibu kita supaya kita menjadi anak-anak Allah, yaitu menjadi seorang pelayan Tuhan
menjadi pelayan Tuhan yang menyampaikan firman Allah, yaitu kita dijadikan menjadi seorang penyambung lidah akan Allah kita. Ada amin? Jadi kita tidak perlu takut apa kata orang, mereka mau fitnah kita, mereka mau mengatakan apa kepada kita, tidak masalah. Yang penting hubungan kita dengan Allah itu selalu ada, hubungan Allah dengan kita itu selalu terjaga, terpelihara. Ya, memang hidup ini adalah pro and kontra. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi bagaimana cara supaya kita membuat Allah kita itu suka dengan kita? Ya, supaya Allah selalu senang dengan kita. Bagaimana cara supaya kita selalu menyenangkan hati Allah kita? Tentunya dengan cara kita, yaitu kita taat kepada Allah kita. Kita harus dengar-dengaran kepada perintahnya. Ada amin? Jangan kita setengah-setengah. Kalau bertobat, bertobat benar. Kalau bertobat berarti warnanya putih, bukan abu-abu ya. Jadi kalau abu-abu itu bukan warna putih. Kita harus tahu membedakan warna putih dan abu-abu. Kalau masih abu-abu itu perlu tanda tanya. Ya, kalau sudah putih kita tidak usah bertanya lagi karena dia memang sudah warna putih, sudah warna putih. Ya, maaf Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi ada perbedaan warna. Kita jangan buta warna. Kata orang bilang jangan buta warna, tahu membedakan warna ya. Kalau abu-abu berarti warnanya abu-abu. Kalau putih berarti warnanya putih. Artinya putih itu kita harus sungguh-sungguh dengan Allah kita. Harus kita punya janji, komitmen kita ikut Allah. Ya. Seperti Tuhan Yesus, dia memiliki murid-muridnya. 12 murid di situ ya. Ada yang pengkhianat, Yudas. Petrus menyangkal Yesus. Sebelum ayam berkokok 3 kali, ya, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ya, Thomas. Apa yang dilakukan Thomas? Sebelum dia melihat Tuhan Yesus, dia tidak percaya. Ya. Siapa lagi? Petrus, ya. Dia menjala ikan, dia seorang penjala ikan. Tapi Tuhan Yesus buat dia menjadi seorang penjala manusia. Artinya penjala manusia, dia adalah menjadi seorang pelayan Tuhan. Pekerjaan dia Tuhan ubah menjadi seorang pelayan Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan. Ada amin? Bekerja di ladang Tuhan pasti Allah berkati. Pasti Allah pelihara. Betul tidak? Ya, kita tidak perlu minta-minta. Bawa proposal untuk minta sana minta sini. Gak perlu. Kita minta kepada Allah sumber berkat kita, pencipta bumi langit segala isinya. Ya, dia akan memberkati, memberi apa yang menjadi kerinduan, keinginan hati kita. Ya. Kita tidak perlu meminta-minta karena firman Allah katakan, kita tidak dijadikan menjadi minta-minta. Apalagi kalau kita menjadi minta-minta kepada jemaat lagi susah. Kalau kita minta-minta, bagaimana yang menjadi berkat seorang pelayan Tuhan? Kalau selalu minta-minta kepada jemaat yang lagi susah, mungkin di rumah tidak ada makanan, kurang makanan, atau dia jalan kaki, dia kurang persembahan, atau dia tidak punya persembahan, sampainya mau ke gereja dia pun tidak bisa ke gereja, karena mungkin dia tidak ada persembahan, tidak ada uang transport. Nah, jadi seorang pelayan Tuhan, kita harus mengerti keadaan di sekitar kita, terlebih khusus kepada jemaat yang digembalakan. Ya, kita minta kepada Allah kita dalam Yesus Kristus, pasti Allah akan menyediakan. Masih alangkah lebih baik kita minta kepada keluarga kita ya. Ya, kita berdoa. Kalau Tuhan gerakkan dia untuk memberi, ya puji Tuhan. Kepada anak kita, kalau Tuhan gerakkan anak kita untuk memberi, ya puji Tuhan. Ya, kita nggak malu kalau kita minta kepada keluarga kita. Entah mama, papa, ya. Atau kita minta kepada anak kita mungkin kelebihan berkat. Tidak masalah. Tapi kalau kita meminta kepada orang, apalagi suami orang ya, malu sekali kalau kita menjadi pelakor minta-minta kepada suami orang yang statusnya masih punya istri gitu. Apalagi agama seberang, agama kedar. Kita malu meminta-minta itu. Di manakah iman percaya kita kepada Allah kita kalau kita selalu meminta-minta kepada orang lain ya, terlebih statusnya suami orang ya, sah ya. Di manakah perasaan kita sebagai seorang pelayan Tuhan kalau kita hanya kerjanya minta-minta?
Ini firman Allah ingatkan kita dan saya, kita semua, supaya kita mintalah kepada Allah adalah sumber berkat bagi kita. Semua ada amin? Supaya dia akan memberkati kita. Tanpa kita meminta pun Allah pasti akan berikan. Ya, kita minta kepada anak kita juga nggak apa-apa kalau dia memang kelebihan berkat, daripada kita minta kepada suami orang atau kepada jemaat yang lagi kesusahan atau lagi kacau berantakan, dia menjadi jemaat dan kita selalu minta sebagai pelayan Tuhan, beban harus meminta-minta Tuhan di gereja kah atau di mana. Kita harus tahu kondisi daripada teman-teman kita atau jemaat Tuhan yang lagi dalam kesulitan, ya. Mungkin dia mau beli beras, nggak punya uang beli beras, ya. Atau mungkin dia mau makan, mungkin sudah cukup tinggal seliter saja, atau cukup uang untuk dia mau makan sehari saja. Ya, ini dalam masa kesukaran, kesulitan, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Pekerjaan di mana-mana, pengurangan pegawai di mana-mana, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, kalau tadinya masih dapat bantuan-bantuan bansos, bantuan dari pemerintah, sampai sekarang ini pun tetap masih ada, ya. Sebagai pelayan Tuhan kita harus mengerti keadaan jemaat bahkan pun di sekitar kita. Kalau kita yang sudah diberkati, kita harus menjadi saluran berkat, bukan kita yang meminta-minta, ya. Kita harus menjadi saluran berkat. Allah sudah memberkati kita, kita harus menjadi saluran berkat. Kita tidak boleh minta-minta kepada suami sah orang lain. Apalagi kalau kita mau berpoligami dengan suami sah orang lain, apalagi suami itu bukan Kristen, sangat malu rasanya. Betul tidak? Ya. Kalau anak dia mau minta, itu haknya, ya. Tapi kalau kita sebagai pelayan Tuhan meminta-minta kepada jemaat lagi dalam keadaan susah, mungkin jalan kaki, tidak punya kendaraan, atau makan aja cukup, tidak ada makanan, mungkin di rumah tidak ada beras di rumah. Mari kita jalan datang ke rumah-rumah jemaat. Kita harus berdoa untuk mereka, apa yang menjadi kesulitan mereka. Kita bantu dalam doa. Kita mungkin ada kelebihan beras di rumah atau uang di rumah di kantong kita, ataupun kita ada sedikit berkat di rumah, pakaian atau apa. Kita berbagi, nggak masalah. Kita berbagi bukan kita harus kasih. Kita berbagi dengan mereka bukan artinya kita harus pengumuman di mana-mana. Saya harus kasih ke orang, kasih lihat ke orang-orang supaya kita dipuji bahwa kita ini banyak duit berkelimpahan. Atau saya ini orang kaya harus membagi. Nggak perlu katakan bahwa saya ini orang kaya. Orang pun itu sudah tahu bahwa sudah kaya. Ya, berbagilah rezeki. Nggak perlu kita mengatakan bahwa saya ini sudah kaya, jadi saya harus berbagi. Lihat, barang saya mewah-mewah. Ini semuanya barang mahal-mahal. Tidak perlu. Jangan kita sombong, rendah hati. Kalau mau berbagi, berbagi saja. Nggak perlu kita katakan status kita siapa. Kalau kita memberi, jangan diketahui dengan, ya, kita memberi dengan tangan kanan, tidak perlu diketahui dengan tangan kiri. Kita memberi dengan tulus, itu yang diberkati oleh Allah kita. Ada amin? Kita memberi dari kekurangan kita, itu yang dilihat oleh Allah. Kalau kita memberi supaya disorot, dilihat oleh kamera, ataupun dipuji orang banyak, kita memperlihatkan kepada banyak orang bahwa, nih saya ini orang kaya, saya harus memberi. Nih saya memberi 1 karung beras, ataupun saya memberi begini begitu. Upah kita sudah berkurang. Upah dari Allah sudah berkurang. Bahkan Allah tidak akan memberkati kita karena kita sudah memperlihatkan kepada orang bahwa kita memberi. Kita sudah dipuji oleh orang lain dan Allah tidak memuji kita lagi. Ya, kita memberi dengan segenap hati tanpa kita memberikan status kita apa, itu yang diberkati oleh Allah. Kita memberi dari kekurangan kita, itu yang diperhitungkan Allah. Ada amin? Kalau soal orang memberi dari segala kelimpahan itu soal biasa, ya. Tapi kalau orang memberi dari kekurangan kita, ya, saya beri contoh di firman Allah katakan seorang janda, dia memberi persembahan di gereja, tinggal itu saja dia memberi. Untuk dia makan dia nggak tahu mau makan apa, tapi dia memberi dengan ikhlas tanpa orang lain tahu. Nah itu persembahannya diterima oleh Allah. Ada amin? Nah,
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengandalkan Allah kita ya. Kita harus meminta supaya Allah selalu melindungi kita, memberkati kita. Karena kita terlebih dahulu ya sudah diberkati Allah, kita harus menjadi saluran berkat. Ada amin. Baik berkat firman Allah, berkat pemberian kita dari apa yang kita miliki mungkin berkelebihan, ataupun kita mau memberi dari kekurangan kita ya, tidak mengapa, beri yang terbaik, biar Allah yang memperhitungkan pemberian kita. Ada amin. Puji nama Tuhan Yesus ya. Di saat kita memberi dengan sukacita, damai sejahtera ya, pasti Allah akan memberkati kita, Allah akan melipat gandakan setiap pemberian kita ya. Apalagi suami, istri, kita tidak perlu kikir kepada anak kita, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kepada anak-anak kita ya. Allah memberikan rezeki itu kepada orang tua ya, supaya rezeki yang Allah berikan kepada suami itu turun kepada istri dan kepada anak-anaknya ya. Kalaupun ada kelebihan ya, atau mau memberi ya, boleh memberi, tapi yang diprioritaskan yaitu rumah tangganya, istri dan anak-anaknya, supaya tidak terlantar ya. Kita memberi ke sana kemari, kemana kita boleh memberi, tapi kita tidak memprioritaskan keluarga rumah tangga kita, itu salah. Karena Allah mau supaya Yerusalem dulu, yaitu keluarga kita yang lebih dulu diprioritaskan, baru kita menjadi saluran berkat kepada orang lain. Ada amin ya. Terlebih anak-anak dalam masalah kesulitan, jangan orang tua melihat anak sudah mengalami kesulitan, udah salah jalan, kita biarkan saja, biarin aja, ada ibunya kok ya, saya kasih aja sebesar apa yang aku mau, udah saya cari lain aja. Nggak boleh begitu sebagai suami ya. Kalau benar-benar tanggung jawab sepenuhnya ya, karena merasa darah dagingnya, kita harus perhatikan, karena itu adalah kewajiban. Allah menitipkan anak itu kepada suami dan istri untuk dirawat ya, dijaga, diberikan pendidikan masa depan. Kalaupun dia sakit, kita harus lihat, harus kita pelihara, kita jaga ya. Jangan buat anak-anak itu menjadi sakit hati, apalagi seorang ayah kepada anak-anaknya. Jangan menimbulkan amarah itu kepada anak-anaknya. Allah akan berurusan dengan seorang ayah. Begitu juga ibu sebaliknya. Jangan kita menyakiti hati anak-anaknya. Sekalipun anak-anak kita mungkin seringkali melakukan hal melawan perintah orang tua. Ya, kita harus terima. Karena itu adalah anak-anak kita. Ya, kita harus arahkan anak-anak kita. Kita harus perhatikan. Dia sakit, dia sehat, ada uang, ada makan, tidak. Kita harus tanggung jawab, kita sebagai ayah dan ibu. Kita harus buktikan, bukan sekedar kita berkata-kata, bukan sekedar kita hebat, kita punya jabatan dan hebat, kita populer, kita di mana-mana, kita hebat. Bahkan kita menunjukkan bahwa kita ini hebat, ya, punya pangkat, punya jabatan yang hebat. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan istri? Ya, dijamin tidak? Ya, dijamin sepenuhnya atau tidak? Atau cuma sekedar dikasih dan selesai? Itu bukan menjadi seorang ayah yang baik dan ibu yang baik. Kita harus tanggung jawab seumur hidup. Ya, karena kita akan bertanggung jawab, kita akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Allah kita yang hidup. Itulah yang dikatakan ibadah yang sejati. Kalau kita melakukan hal yang baik di dalam rumah tangga kita, ya, menjadi suami yang baik, menjadi ibu yang baik, ya, dalam keadaan susah dan senang, sakit tidak sakit, ya, kita harus benar-benar, kita harus membuktikan bahwa kewajiban kita sebagai suami dan istri, kita bertanggung jawab penuh kepada anak, cucu, mantu. Ada amin? Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama untuk memperbaiki diri kita.
Sehingga Allah selalu memberkati kita, tidak pernah berhenti-berhenti. Berkat itu kalau Allah memberkati kita. Kalau suami istri sudah tidak ada kerukunan, firman Allah katakan, di mana ada kerukunan, di situ berkat Allah mengalir. Kalau rezeki yang Allah berikan kepada suami, hanya dia berikan kepada pelakor atau kepada wanita-wanita tanpa seizin dari istrinya, ya, tanpa sepengetahuan istrinya, satu waktu Allah akan menutup berkat rezeki itu kepada suaminya, sehingga dia bisa menyadari bahwa ternyata yang mengatur hidupnya adalah Allah. Di saat Allah menegur dengan caranya Allah, ya tentunya akan menyadari kesalahannya. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, sebagai pelayan Tuhan, sekalipun kita sibuk melayani pekerjaan Tuhan, kita tetap harus memonitor anak-anak kita, cucu kita, ya, mantu kita. Kalau kita sayangi, kita kasih mereka, karena mereka adalah titipan Allah buat kita. Amin. Mereka menjadi salah jalan, mereka menjadi benar dan tidak, ya, tetap kita setia taat kepada Allah. Kita tetap terus berdoa supaya Allah akan memulihkan keadaan keluarga, seisi keluarga kita. Amin. Jangan kita putus asa kalau kita melihat keadaan keluarga kita, anak kita mungkin salah jalan, ya, kita tetap setia taat kepada Allah kita. Satu waktu doa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya, akan didengar oleh Allah. Jangan menyesal kalau sampai anak-anak kita jadi jauh dari kita oleh karena perbuatan daripada seorang ayah dan seorang ibu tidak memberi tanggung jawab penuh. Ya, kita yang sudah diberi kesempatan hidup dengan napas sehat kuat, kita sudah diberkati oleh Allah terlebih dahulu. Mari kita harus setia taat kepada Allah kita. Bukan dengan kita rajin beribadah, rajin melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita juga harus memperhatikan anak-anak kita, keluarga kita, supaya, ya, tanggung jawab kita kepada Allah, ya, sampai di akhirat, ya, Allah akan memperhitungkan segala jerih payah kebaikan yang kita berikan kepada keluarga rumah tangga. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus. Kita lanjut lagi di sini firman Allah katakan, ya. Kita kembali kepada firman Allah, ya. Ya, tadi kita sudah memberi contoh, ya, bagaimana ketaatan kita kepada Allah. Begitu juga kita harus taat dalam rumah tangga kita. Karena kepala rumah tangga adalah kepala Kristus Yesus, ya. Harus menjaga, memberikan tanggung jawab penuh di dalam rumah tangga, baik itu kepada istri dan kepada anak, ya. Jadi kalau kita salah menggunakan rezeki yang Allah berikan kepada sang suami, ya, rezeki itu Allah akan pending, Allah akan tutup supaya dia menyadari bahwa rezeki yang Allah berikan itu tidak boleh disalahgunakan. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada suami itu untuk istri dan anak-anaknya. Bukan untuk pelakor, bukan untuk selingkuhnya, bukan untuk siapa-siapa. Ya. Tapi itu Allah berikan rezeki kepada suami, turun kepada istri dan anak-anaknya. Ya. Kita jangan menyangkal anak darah daging kita. Karena Allah yang sudah memberikan anak-anak itu kepada kita. Anak-anak itu adalah titipan Allah buat kita. Kita harus pertanggungjawabkan itu di hadapan Allah, di dunia dan di akhirat. Apa yang terikat di bumi akan terikat di sorga. Itu kata firman. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Kita lanjut lagi di sini. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Ya. Allah akan berperkara dengan kita bila mana kita selama hidup di dunia kita melakukan hal-hal yang jahat. Saya beri contoh, suami, ya,
dia memperlakukan istri tidak dengan baik, ya, di dunia dia akan berperkara, di akhirat dia akan berperkara dengan Allah, ya. Tapi kita ingat firman Allah, katakan di pujian, katakan begini, bersama Yesus kita lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja, dia Tuhan segala Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Nah, itu puji-pujian, ya. Ya, Allah memberikan kita semangat yang baru. Kita menyadari setiap kesalahan kita. Kita mengintrospeksi dari segala kesalahan pelanggaran yang pernah kita lakukan. Dan kalau kita melakukan, secepatnya kita menyadari, mengintrospeksi diri dan bertobat. Semua kembali kepada bertobat, sehingga Allah akan memulihkan keadaan. Amin. Allah akan memulihkan keluarga kita, Allah memulihkan kota kita di saat kita berdoa untuk kota dan bangsa. Allah akan mendengarkan doa kita. Allah akan memulihkan keluarga kita, kota kita, bangsa kita. Mana ada kerukunan, di situ berkat Allah dicurahkan. Amin. Terutama berkat kesehatan, kekuatan manusia tidak dapat beli, ya. Selain Allah yang memberikan kesehatan, kekuatan itu yang luar biasa. Sakit penyakit apa saja bisa Allah lalukan dari bumi ini. Sakit penyakit apa saja, mau Omikron ataupun virus corona, ya. Penyakit apapun bisa Allah lalukan dari kehidupan kita, bila mana kita taat kepada Allah kita. Bukan hamba kebenaran saja yang bisa taat, tapi orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus harus taat kepada otoritas Allah. Karena dia Allah yang esa. Kedaulatan itu di tangan Allah. Kita tinggal melakukan perintahnya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Kita lanjut lagi di sini. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya jika ia hidup di dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya? Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Ya, kalau kita sudah mengaku kita adalah anak-anak Allah, ya, kita harus berwaspada, berjaga-jaga dengan diri kita supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, ya. Apalagi dia seorang janda yang ditinggalkan suaminya, entah suaminya pergi dengan selingkuhannya atau entah suami sudah meninggal. Cobaan godaan itu datang. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita seperti di Galatia 5 ayat 23, firman Allah katakan penguasaan diri adalah mahkota mahal dari setiap mahkota yang ada. Nah, kalau tidak bisa menguasai diri, pastinya jatuh ke dalam perzinaan. Tentunya pasti jatuh ke dalam pencobaan, perzinaan, seks bebas, ataupun bisa berpoligami. Nah, Allah tidak menghendaki seperti itu. Ya. Allah menginginkan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Allah katakan, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak dapat dicerai-beraikan manusia kecuali maut yang memisahkan. Ya. Nabi Musa, kenapa dia menceraikan istrinya? Karena istrinya melakukan perzinahan. Ya.
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, ya, kita sudah hidup di dalam kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Mari kita tetap menjaga kekudusan kita, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam usaha mata pencarian, dalam pendidikan. Kita harus berdoalah dan berjaga-jagalah dan berwaspadalah supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, bila mana Allah menjemput kita di malam hari, siang hari, entah kita sedang tidur atau kita sedang berjalan, ya, tiba-tiba kita tidak sempat bertobat, apa yang terjadi dengan diri kita? Tempatnya di mana? Apakah itu di surga atau di neraka? Kita tidak tahu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Tuhan Yesus datang seperti pencuri di malam hari. Di saat kita tertidur, kita tidak tahu apa yang terjadi. Di saat kita tidur, tiba-tiba napas kita diambil oleh Allah. Sudahkah kita bertobat atau belum? Hanya Allah yang tahu. Ya, Allah mempersiapkan kita hidup di dunia ini untuk memperbaiki diri kita, ya, supaya kita benar-benar dipulihkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah, ya. Firman Allah lanjut lagi, firman Allah katakan di sini, ya. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Ya. Siapa di antara kita yang takut akan Allah dan mendengarkan suara hamba-Nya? Siapa di antara kita yang takut akan Allah dan mau mendengarkan suara hamba-Nya? Seorang pelayan Tuhan di saat menyampaikan firman Allah, ada yang suka dan tidak suka untuk mendengarkan firman Allah, ya. Firman Allah katakan apa? Siapa yang meremehkan firman Allah ada hukumannya, ya. Jadi Allah yang akan berurusan bila mana kita meremehkan firman Allah. Di saat hamba-Nya menyampaikan firman Allah, Allah yang akan beracara. Kalau kita tidak mau mendengarkan firman Allah. Betul tidak? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah itu adalah suara Allah sendiri. Jadi kita harus tunduk kepada otoritas Allah dalam Yesus Kristus. Di saat Allah memakai hamba-hambanya untuk menyampaikan isi hati Allah. Karena hambanya adalah penyambung lidah akan kebenaran firman Allah, ya. Allah mengurapi mulutnya, Allah memakai lidahnya untuk berkata-kata menyampaikan firman Allah, memberitakan Injil. Kalau ada yang tidak suka, hanya berurusan dengan Allah saja, biar Allah yang akan menyadarkan. Ada amin, ya. Kita lanjut lagi dengan firman Allah di sini, ya. Ayat 11, sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu, dan di tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu, kamu akan berbaring di tempat siksaan. Ya, firman Allah katakan di sini, sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Kalau kita menabur jahat, kita akan menuai kejahatan. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Ada amin, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Firman Allah lanjut katakan apa? Oleh tangankula, yaitu tanganku. Ku itu huruf besar, yaitu Allah. Ya, dengan tangan Allah, ya. Firman Allah kata, oleh tangankula, hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Ya. Jadi kalau Allah memproses kita dengan ujian-ujian, cobaan yang kita alami, ya, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita harus menerima ujian itu. Supaya kita lulus dari ujian, kita akan naik kelas. Kita akan naik level. Kalau kita saat ini, Allah mengingatkan kita supaya kita rajin berdoa, tingkatkan doa itu lagi. Ya, jadi Allah menaikkan level doa kita. Supaya bertambah lagi doa kita.
Ada amin? Jangan jemu-jemu berdoa. Berdoalah setiap saat. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau kita melakukan hal yang jahat tentu kita akan menuai kejahatan. Ya. Endingnya di surga kita akan menerima siksaan dengan api neraka yang kekal. Ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dimanapun berada, semuanya pasti ada di dalam Tuhan, ada dalam firman-Nya. Semuanya ada dalam kebenaran firman-Nya. Allah mengingatkan kita supaya kita tetap taat di dalam panggilan-Nya. Allah mengingatkan kita sebagai umat ciptaan Allah yang mulia, tapi khusus umat Kristen dimanapun berada, siapapun kita, ya, Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya supaya tetap kita taat untuk menyampaikan isi hati Allah. Suka nggak suka, mereka mau terima nggak terima, sampaikanlah firman Allah itu, ya. Allah akan memberkati. Bila mana firman Allah kita sampaikan, Allah akan ambil alih, sehingga yang mendengarkan itu pasti ada perubahan. Mungkin saat itu dia belum menerima firman Allah. Satu waktu Allah akan menegur dan menyadarkan, sehingga dia akan menerima kebenaran firman Allah itu. Karena firman Allah katakan Injil, kebenaran firman Allah harus diberitakan. Siap nggak siap kita seorang pelayan Tuhan, harus kita siap kepada komandan kita. Komandan kita itu siapa? Allah, kita pencipta bumi langit segala isinya. Di dalam Yesus Kristus kita harus taat, tunduk kepada otoritas Allah kita itu. Amin. Kalau Allah mau memakai kita dengan caranya Allah, mari belajar kita lembut hati kita. Kita harus peka dengan suara Allah itu. Jangan kita mengeraskan hati, ya. Kalau kita mundur, Allah tidak berkenan seperti istri Lot. Allah tidak berkenan kepada istri Lot karena dia mundur dari Allah kita. Allah mengingatkan kita supaya kita jangan murtad dari Allah, ya. Dengan cara apa? Kita menyangkal Yesus, itu kita sudah murtad. Kalau kita mundur dari pekerjaan Tuhan, itu juga murtad. Tidak berkenan kepada Allah seperti istri Lot, ya. Dia mundur, Allah tidak berkenan kepada istri Lot. Begitu juga kita, ya. Kalau kita sudah tidak taat kepada Allah, itu namanya murtad. Karena kita tidak mau mendengar lagi suara Allah. Kita tidak mau mendengarkan firman-Nya lagi. Kita tidak mau melakukan perintahnya. Kita tidak mau melakukan firman-Nya, itu adalah murtad, ya. Tapi saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada, baik umat Kristen dimanapun berada, saya yakin percaya semua tetap taat, tunduk dalam otoritas kuasa Allah Bapa di surga. Ada amin. Kalau kita sudah mulai balas berdoa, kita ingat kita mulai murtad kepada Allah kita. Kalau kita mulai malas beribadah, kita ingat kita sudah mulai murtad kepada Allah kita. Kalau kita malas melayani pekerjaan Tuhan, kita selidiki diri kita. Apakah kita sudah murtad kepada Allah atau tidak? Apalagi kalau kita sudah menyangkal Yesus Kristus. Itu lebih tanda tanya lagi. Apakah kita sudah murtad atau tidak? Hanya Allah yang tahu apa yang menjadi, ya, apa yang menjadi isi hati kita. Dan Allah tahu perilaku kita setiap hari, bukan tidak. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Firman Allah katakan di Ulangan 28 ayat 1 dan seterusnya. Di situ firman Allah katakan, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu baik-baik, diberkatilah adonanmu, kandunganmu diberkati, anak cucu mantumu, keluarga, anak cucu mantumu tidak dibuatnya meminta-minta. Allah akan memberkati. Ada amin. Ya. Begitu juga Allah mengingatkan kita supaya kita dijauhkan dari kutuk sakit penyakit sampar. Kita dijauhkan, disingkirkan dari virus Omikron. Dalam nama Yesus, kita dijauhkan, disingkirkan dari virus COVID-19. Bila mana kita ada dalam kebenaran firman Allah, Allah akan melindungi kita. Kita ada di dalam koridornya Allah. Allah akan membuat kita, ya, aman dalam perlindungan Allah. Jika kita ada dalam kebenaran firman Allah, Allah katakan minta saja kepada Allah.
Ketoklah pintu, maka Allah akan bukakan. Mintalah, maka akan Allah berikan. Masuklah ke kamar, tutuplah pintu. Berdoalah, hanya engkau dan Allah yang tahu. Kita berdoa untuk keluarga kita, anak cucu, suami, istri kita. Kita berdoa tetangga lingkungan kita. Kita berdoa untuk kota kita. Di mana di situ Allah taruh kaki diri kita di satu kota. Misalkan kita ada di Jakarta Timur. Berdoalah untuk kota Jakarta Timur. Karena kesejahteraan kota Jakarta Timur ada dalam kita dapat bagiannya. Karena apa? Kita berdoa untuk kota Jakarta Timur. Kalau kita ada di Jakarta Pusat, di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, berdoalah untuk kota di mana Tuhan tempatkan kaki. Kita menginjak kaki di situ. Berdoalah untuk kota kita. Karena kesejahteraan kota menjadi bagian kita bila mana kita berdoa di satu tempat itu. Amin. Kita berdoa untuk bangsa-bangsa juga ya. Bila mana Tuhan izinkan kaki kita untuk pergi ke negara-negara lain, kita berdoa untuk negara-negara itu. Mungkin negara itu sedang mengalami konflik atau perselisihan, peperangan. Kalau Allah mengizinkan untuk kita pergi, pasti Allah akan melindungi kita. Ya, kita berdoa di satu bangsa yang mengalami peperangan atau perselisihan, pertikaian. Kita berdoa, hanya kita dan Allah yang tahu, dan Allah akan memberkati kita. Allah menjawab doa kita, suka-sukanya Allah. Sekarang, besok, lusa, dan kapan Allah akan menjawab doa kita, itu adalah otoritas Allah. Itu adalah suka-sukanya Allah menjawab doa kita. Jadi manusia tidak bisa mengatur Allah, kecuali Allah yang mengatur hidup kita. Amin. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita berdoa untuk negara kita. Kita berdoa untuk Indonesia, kita berdoa untuk bangsa-bangsa, ya. Kita berdoa di alam roh, ya. Kita bersyafaat dengan Allah kita. Tidak mengapa. Di saat Allah membawa diri kita, kaki kita menginjak satu kota negara, di situ kita menjadi saluran berkat. Kita menjadi garam dan terang di situ. Amin. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini, Allah masih memberi kesempatan kita hidup sehat, kuat. Ya, kita harus cari Allah dengan sungguh-sungguh. Di Sefanya katakan, carilah Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap akal pikiranmu, ya, segenap hidupmu. Carilah Allah, carilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu di Sefanya, ya. Begitu juga Habakuk. Dia berdoa karena dia taat kepada Allah, sehingga dia berdoa. Ya, orang yang taat kepada Allah pastinya dia suka berdoa, baca Alkitab, dia suka baca firman Allah, baca Alkitab, dia suka memberitakan Injil. Itu tipe orang yang taat kepada Allah. Dan sambil dia berjaga-jaga supaya dia tidak jatuh ke dalam pencobaan. Amin, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau orang mengatakan, saya sibuk kok, saya sibuk bekerja, saya sibuk pelayanan, tidak ada waktu untuk melayani, pakai saja pelayanan pendoa syafaat. Ya, jam terbang banyak, boleh ada. Adakah kita duduk di kaki Tuhan berseru kepada Allah kita untuk kita melayani di satu kota, satu bangsa, satu negara? Adakah waktu kita berdoa, menaikkan ya doa permohonan kita kepada Allah? Adakah waktu kita memuji, bermazmur, menyembah kepada Bapa di dalam roh dan kebenaran? Dapatkah kita berjaga-jaga 1 jam kita berkomunikasi dengan Allah kita, pencipta bumi langit segala isinya, sebelum kita melangkah beraktivitas dalam satu hari, setiap hari? Adakah kita berjaga-jaga, berdoa, membaca Alkitab, memberitakan Injil? Taatkah kita saat ini kepada Allah kita? Hanya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan yang bisa menjawab, ya, karena Allah sendiri yang tahu apa yang menjadi isi hati kita. Amin, ya. Kalau kita sudah mengikuti Allah, apalagi kita sudah komitmen, jangan coba-coba kita lari dari panggilan Allah. Saya pernah mengalami, ya, dulu saya setengah-setengah ikut Tuhan Allah kita. Karena saya sibuk untuk mencari nafkah, ya, dimana saat itu anak saya, ya, masih kecil. Saya sudah dapat panggilan Tuhan mulai dari Manado, Sulawesi Utara, di Desa Lemo, semenjak
Belum lama saya menikah dengan suami saya, Ferdinand Wati. Saya sudah mendapat panggilan Tuhan lewat mimpi dan penglihatan. Pada saat itu saya itu malas ke gereja yang lama dan saya belum menjadi jemaat yang aktif saat itu. Tapi Allah mau supaya saya harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Bertobat, percaya, dan beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Allah memberikan karunia saya doa syafaat dan doa karunia, doa bahasa roh. Awalnya saya menolak karena saya tidak percaya dan saya tidak mengerti. Ya, semua orang juga dari nol tidak bisa apa-apa ya. Dan akhirnya lama-lama jadi cerdas ya, semuanya dari nol. Begitu juga kita ikut Tuhan dari awal juga kita memang dari nol. Ya, dan tidak bisa apa-apa ya. Allah akan memakai kita dengan Allah memberikan Roh Kudus kepada kita yang akan memberikan roh hikmat, pewahyuan, pengenalan, pengertian akan kebenaran firman Allah. Asalpun kita minta kepada Allah, kita lewat doa kita, Allah akan memberikan roh hikmat, wahyu, pengenalan, pengertian akan firman Allah. Kalau saya mau hafal firman Allah, saya tidak akan bisa hafal. Tapi di saat saya memberitakan firman Allah, sedikitnya ada ayat yang pendukung yang bisa Allah berikan kepada saya. Untuk saya ingat, waktu saya melangkah juga, Allah mengingatkan saya, jangan ke situ, berbahaya. Allah mengingatkan saya. Setiap anak-anak Allah ada kepekaan, ketajaman untuk mendengarkan suara Allah. Ada amin? Allah yang mengatur langkah-langkah kita. Ada pujian yang berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menghanyutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya, tinggal sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di saat Tuhan Yesus menjemput kita tidak kedapatan bercacat celah, kita akan diberikan surga yang kekal. Ada amin? Imani dan percaya. Puji nama Tuhan. Cukup sampai sini saja firman Allah yang bisa saya bagikan di siaran langsung FB ini. Saya yakin percaya keluarga di tempat ini, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di siang hari ini, saya yakin percaya sekalipun kita kelompok kecil, beberapa orang yang beribadah, Allah memperhitungkan jeripaya kita. Allah akan mendengarkan seruan hati kita. Ada amin? Puji nama Tuhan Yesus. Firman Allah di siang hari ini yaitu mengenai ketaatan seorang hamba Tuhan. Ya, jadi kita semua pasti taat ya. Kita perkatakan dengan iman dan kita bertindak. Ya, pasti kita akan dipakai oleh Allah. Kita menjadi seorang hamba Allah yang taat. Ada amin? Kita akan dijadikan menjadi penyambung lidah firman-Nya Allah. Allah akan memakai mulut kita untuk berkata-kata, untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Allah akan memakai mulut kita untuk berkata-kata, untuk menjadi penyambung lidahnya Allah. Ada amin? Puji nama Tuhan Yesus. Kita tutup firman Allah di siang hari ini. Kita angkat satu pujian yang berkata, how great is our God. See with me how great is our God. All this see how great is our God. How great is our God. See with me how great is our God. All they see how great is our God. All they see how great is our God. Mohon maaf Bapak Ibu, kemarin-kemarin saya tidak memakai begini ya, tapi saat ini saya memakai ini ya, supaya lebih aman lagi. Memang sudah lama saya beli semenjak COVID pertama kali, tapi saya terus terang saya suka malas pakai begini ya. Sayanya pakai masker, tapi kalau pakai masker juga ya seringkali saya buka karena suaranya kurang jelas kalau saya pakai masker ya.
Kalau hari ini saya pakai ini, jangan kaget Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi untuk keamanan juga ya, supaya keamanan diri kita, supaya lebih kita bebas lagi untuk kita menyampaikan firman Allah. Kita bebas untuk kita beraktivitas supaya dijauhkan dari virus corona, dijauhkan dari virus Omikron. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, kita juga harus prokes ya. Kita harus prokes, itu adalah aturan dari pemerintah, dan kita harus belajar disiplin diri ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Allah di sore hari ini bisa saya bagikan sekalipun sederhana, tapi saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada pasti meresponi akan kebenaran firman Allah, karena firman Allah itu adalah suara Allah sendiri ya. Siapapun kita yang menyampaikan kebenaran firman Allah, kita harus tunduk di dalam otoritas Allah kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Baiklah, kita akan berdoa syafaat. Saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan mungkin yang ada pergumulan hidup ya. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan di tempat di rumah masing-masing berdoa, naikkan doa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, doa daripada Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, silakan berdoa kepada Allah kita dalam Yesus Kristus, dan saya akan membantu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan menopang di dalam doa, sehingga doa sepakat itu besar kuasanya. Doa lebih dari satu orang, itu adalah doa sepakat. Bila kita dengan yakin dan imani percaya, Allah kita dan Yesus akan memberkati kita. Doa kita akan dijawab, entah sekarang, besok, dan lusa. Suka-sukanya Allah akan menjawab doa kita. Firman Allah katakan indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 katakan segala sesuatu indah pada waktunya, segala sesuatu tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berterima kasih Bapa. Di sore hari ini Bapa kami boleh menyampaikan kebenaran firman Allah. Hamba-Mu Elizabeth Lucia Maria Pangke boleh menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Hamba bersyukur berterima kasih Bapa. Bahkan terlebih sebagian hamba Tuhan, jemaat Tuhan, sekalipun berapa orang yang ada di ibadah di Otista Raya ini, Bapa kami bersyukur berterima kasih atas jiwa-jiwa yang Kau percayakan untuk hamba-Mu layani. Bapa, hamba yakin dan percaya dengan ketaatan yang Kau berikan pada kami, biar Engkau yang memperhitungkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, mampukan kami setiap hari untuk tetap selalu kami taat tunduk kepada otoritas kuasa Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Firman Allah yang bisa saya bagikan itu Tuhan, bila benar-benar menjadi rema termeterai di setiap hati pribadi lepas pribadi yang mengikuti siaran langsung FB di siang sore hari ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa juga Tuhan untuk pemerintah bangsa negara Indonesia, di mana pemerintahan Jokowi, Bapak Jokowi, Pak Maruf memberkati istri, anak, cucu, keluarga besar yang ada, memberkati juga DPR tingkat 1, DPR tingkat 2, Bapak memberkati gubernur, wali kota, bupati, camat, RT, RW yang ada, memberkati juga untuk Kapolri, Bapak Kapolri Republik Indonesia, Bapak berkati juga wakil Bapak Kapolri, Tuhan memberkati. Begitu juga Tuhan memberkati seluruh TNI Polri dimanapun berada, Tuhan memberkati juga Tuhan untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anugerah kasih karunia Allah Bapa di surga menyertai langkah-langkah pemerintah alat negara dimanapun berada, untuk pekerjaan daripada pemerintah alat negara dalam tugas-tugasnya setiap hari. Biar Roh Kudus mampukan sehingga apa yang mereka lakukan, kerjakan itu berasal dari hikmat-Mu Bapa di surga, dan itu adalah keputusan kebijakan yang berasal daripada Bapa di surga saat ini setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan yang ada di Indonesia, Bapa pulihkan sehingga boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapa di sini saat ini juga kami yang ada di sini mau berdoa untuk
hamba-hamba Tuhan orang kudus dimanapun berada, baik itu di dalam negeri dan luar negeri, baik itu pendeta, gembala, sidang, pendoa, syafaat, para misionari, penginjil, baik itu biarawan, biarawati, jemaat Tuhan di setiap denominasi gereja, ketua-ketua sinode, pengurus sinode dimanapun berada, kami semua Tuhan kuduskan, urapi dalam nama Yesus. Biarlah pakailah kami semua dengan hikmat, wahyu, pengenam, pengertian akan firman Allah, sehingga di saat kami melangkah, biarlah Roh Kudus Tuhan pimpin langkah-langkah kami, baik dalam pelayanan, Tuhan campur tangan sehingga ada penuaian jiwa-jiwa berlaksa-laksa datang kepadamu Bapa. Tambahkan jumlah jemaat di setiap denominasi gereja sehingga menjadi jemaat yang aktif, bukan jemaat pasif, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba berdoa juga Tuhan untuk rumah tangga. Bapa berkati pemimpin-pemimpin gereja jemaat Tuhan dimanapun berada, mungkin dalam bermasalah rumah tangga, mungkin dalam saat ini pisah ranjang ataupun cerai berai, Tuhan tolong persatukan kembali. Biarlah rekonsiliasi itu benar-benar terjadi, karena kami yakin percaya rekonsiliasi seutuhnya itu datangnya daripadamu Bapa, indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, hamba berdoa juga Tuhan untuk ibadah offline dan ibadah online. Tuhan tolong campur tangan dari awal, pertengahan, dan berakhirnya ibadah ini sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Jauhkan, singkirkan dari virus corona, jauhkan, singkirkan dari virus Omikron dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapa, saat ini juga Tuhan hamba berdoa untuk kota Jakarta Timur. Bapa memberkati untuk Jakarta Timur, terlebih khusus yang ada di Bidara Cina. Tuhan memberkati seluruh pemerintah, alat negara, masyarakat, pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin agama yang ada di Jakarta Timur, di Indonesia, dimanapun berada. Tuhan tolong biarlah kami semua saling bertoleransi, saling menghormati, saling menghargai, bahkan saling pengertian di antara kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, pakailah kami semua dengan caramu yang dahsyat Bapa, sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan itu berasal daripadamu Bapa. Hikmatmu, pengewahyuan, pengenam, pengertian akan firman Allah, yaitu semakin bertambah-tambah dalam pribadi hidup kami semua masing-masing. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Pemilik rumah ini Tuhan berkati, di mana suami istri di rumah ini, Bapa berkati Yosua dan Maria juga Tuhan memberkati keluarga besarnya Tuhan. Bapa, kami yakin percaya indah pada waktunya Engkau memulihkan keadaan keluarga ini, biarlah tetap selalu rukun dan harmonis di dalam nama Tuhan Yesus. Baik Tuhan, pemulihan apa yang Engkau inginkan dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha mata pencarian. Bapa, kami yakin percaya rekonsiliasi itu datangnya daripadamu. Engkau sanggup menjawab doa permohonan mereka. Terima kasih Bapa, buatlah mereka tetap selalu taat kepadamu Bapa di surga. Terima kasih Bapa, hamba berdoa juga Tuhan untuk pendidikan anak-anak ini. Tuhan berkati, biarlah mereka punya masa depan yang cerah, dan buatlah mereka tidak mengalami kekurangan dalam hal kebutuhan pendidikan sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, saat ini juga hamba mau berdoa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan segala kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawakan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, siang hari ini Bapa kami rindu diberkati dengan kuasa-Mu yang dinyatakan pada kami. Biarlah berkat daripada Allah Bapa di surga, pencipta bumi langit segala isinya, mencurahkan berkat rohani, berkat jasmani, berkat kekuatan, kesehatan, bahkan berkat damai sejahtera, umur panjang. Biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami saat ini, saat kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami menerima janji ibadah itu dengan sukacita, damai sejahtera. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak saya yang ada di Desa Lemo, Kecamatan Tombariri, dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati juga yang mengikuti siaran langsung di siang hari ini, ya, siang menjelang sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati siapapun yang mengikuti siaran langsung, begitu juga pemilik rumah ini dan yang sudah mengikuti ibadah di rumah ini. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati atas kehadiran, bahkan tempat ini yang sudah diberi kesempatan untuk beribadah. Saya kembalikan semua itu dengan ucapan terima kasih kepada Allah Bapa kita yang luar biasa, yang sudah memberikan kesehatan, kekuatan, pelindungan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Elohim, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat maju terus di dalam Tuhan. Teman-teman hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, tetap eksis di dalam pekerjaan Tuhan. Tetap eksis kita mengikuti Allah kita yang hidup di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita semua tetap semangat untuk berdoa untuk kota kita, keluarga kita. Tetap semangat kita berdoa untuk bangsa-bangsa. Sehingga kemuliaan Allah dinyatakan, belas kasih Allah itu dinyatakan di setiap bangsa-bangsa. Sehingga segala virus corona disingkirkan dari bangsa-bangsa. Segala virus Omikron dilalukan, disingkirkan dari bangsa Indonesia dan dari berbagai negara. Sehingga kerukunan, keharmonisan dari Allah itu akan berikan kepada pribadi lepas pribadi, bahkan di setiap bangsa demi bangsa. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Amin.